Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya di hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat-sehat aja ya dalam menghadapi berbagai teroran oleh DC Pinjol ya. Kali ini saya ingin menyampaikan pandangan saya atau pendapat saya mengenai kenapa kok si oren itu nggak sebanyak si merah, si hijau gitu ya untuk FC-nya. Kenapa si oren nggak menerjunkan banyak-banyak FC gitu? Kenapa ya? Kan harusnya sekelas oren bisa dong bayar FC untuk menagih ke para debitur yang telat membayar S pinjam dan S pay later, kan gitu ya. Harusnya bisa dong ya si oren ya. Tapi kenapa gitu? Kenapa nggak buka lowongan besar-besaran untuk posisi FC agar mereka bisa mencari kalian gitu ya? Agar mereka bisa mencari kita para galbayer si oren gitu kan ya. Banyak sekali toh. Banyak sekali yang galbay di oren. Kenapa ya? Ini menurut pandangan saya, kenapa kok oren masih belum buka lowongan besar-besaran untuk FC-nya ya, atau mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga untuk datang ke tempat kita untuk menagih tagihan si pinjam dan si pay later-nya gitu ya. Ini menurut pandangan saya seperti ini. Saya ajak kalian berpikir. Si oren itu kan platform marketplace ya. Yaitu platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli dipertemukan oleh si oren itu kan. Jadi fokus pertama kali si oren ada di Indonesia itu kan untuk mempertemukan penjual dan pembeli gitu kan. Jadi ada penjual punya beberapa barang, ada pembeli, nanti pembeli transfer ke si oren, barang dikirim, barang diterima, baru si oren transfer uangnya ke si penjual, kan seperti itu. Fokus di awal adalah marketplace ya, bukan pay later. Beda dengan si merah atau si biru yang dari awal muncul di Indonesia, itu fokus di pay letternya. Kalau di oren kan, si oren itu dia fokus di marketplace-nya. Terus apa bang hubungannya? Kenapa mereka tidak cari FC banyak-banyak gitu kan untuk menagih kita ya? Mungkin ini pandangan saya ya, mungkin akan berbeda dengan orang lain, tapi saya akan ajak kalian berpikir seperti ini. Kenapa kok si oren belum menerjunkan besar-besaran FC ya, atau menerjunkan banyak FC? Mungkin seperti ini. Contoh, apabila terlalu banyak FC yang diterjunkan oleh si oren, terus ketika nanti si FC kan pasti datang ke customer kan, ke debitur kan, seperti itu ya, untuk menagih. Itu pasti akan terjadi rawan konflik. Kenapa? Ketika FC dan debitur ketemu, itu pasti rawan konflik, namanya pertemuan yang tak diinginkan kan gitu. Jadi ketika ketemu pasti akan terjadi rawan konflik. Nah, saat terjadi konflik itu bisa jadi menjadi viral gitu loh, bisa menjadi viral. Seperti kasus ada kampret kemarin ya, ketika terjadi kasus sampai bunuh diri walaupun memang tidak terbukti ya, dari pihak kepolisian juga mengatakan belum terbukti gara-gara teror mereka bunuh diri gitu kan, nggak terbukti seperti itu. Jadi orang pun juga berpikir kalau sampai terjadi bentrok atau konflik antara FC dan si debitur si oren, maka nanti bisa menjadi viral dan si oren akan ditinggal oleh customer loyalnya. Jadi ini menurut pandangan saya. Jadi kalau sampai mereka menerjunkan banyak-banyak FC ya, terus terjadi konflik dengan debitur, maka si oren bisa kehilangan banyak customer loyalnya. Itu menurut pandangan saya loh ya. Ya, saya kembalikan lagi ke kalian ya. Coba kalian yang sudah galbay si oren, apakah kalian masih belanja di si oren atau kalian menghapus aplikasinya? Saya yakin sebagian besar kalian menghapus aplikasi si oren dari HP kalian atau menginstal aplikasi si oren dari HP kalian. Kenapa? Kalian pasti berpikir kalau saya masih ada si oren nanti begini kan, pasti seperti itu. Coba kalian yang satu orang galbay si oren dan tidak ada aplikasinya lagi, kalian sudah tidak belanja ke sana kan? Mungkin kalian pindah ke si merah atau si ke hijau. Dan itu si oren sudah kehilangan satu customer loyalnya loh. Bayangkan kalau terjadi banyak FC ya, terus terjadi konflik dengan debiturnya, maka apa yang akan terjadi? Oren akan kehilangan banyak
customer loyalnya. Jadi itu menurut pandangan saya, dan bisa jadi pandangan saya berbeda dengan orang lain ya. Tapi ini dari pemikiran saya seperti itu. Jadi kalau orang menerjukan banyak FC untuk menagih ke debitur yang telat di si pinjam dan si pay later, maka rawan terjadi konflik. Kalau terjadi konflik, maka bisa viral, bisa terjadi banyak customer loyalnya akan pergi dari si oren ya. Jadi seperti itu pandangan saya ya. Jadi coba kita berpikir, kenapa kok sampai hari ini oren masih adem ayem ya? Mungkin ada, mungkin beberapa ada ya, karena juga beberapa teman kita juga didatangin dari aplikasi si oren, tapi kok nggak banyak. Bahkan yang di Jabodetabek aja tagihan di atas 30 juta, 20 juta kok masih adem ayem belum datangin FC. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, kalian yang punya tagihan di si oren, kalian jangan terlalu panik ya. Fokus dulu kumpulin uangnya, fokus dulu cari pekerjaan, fokus dulu untuk membangun ekonomi kembali ya, supaya nanti kalian bisa mengumpulkan uang dan bisa membayar tagihan si oren dengan cara nanti negosiasi bayar pokok saja, dan negosiasi ke customer service-nya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga teman-teman semua bisa selesai permasalahan pinjolnya ya, dan kuatkan mental kalian, karena fase awal GALB adalah fase-fase rawan mental down, dan semoga kalian kuat menghadapi teror-teror oleh DC pinjol ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.